Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul. Pemirsa yang berbahagia, orang kalau sudah keasikan untuk melakukan kemaksiatan, dia akan merasa nyaman dengan kemaksiatannya itu, sehingga sekalipun diuji oleh Allah dengan sakit, mestinya dengan kemaksiatan yang dia lakukan, karena diuji dan diingatkan oleh Allah melalui kemaksiatan itu, mestinya sadar gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena sesuatu yang dilarang itu asik-asik katanya begitu. Sehingga di dalam hadis yang dijelaskan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad, an Mu'adin ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam istahi minni 'inda ma'siyatik. Wahai anak Adam, hendaknya engkau malu dariku ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Wa ana astahi minka yaumal ardil akbar wala u'adzibuka. Allah saja melihat kalau kita melakukan kemaksiatan itu malu begitu ya. Kenapa kita sebagai hamba Allah tidak pernah memiliki sedikit pun rasa malu ketika melakukan kemaksiatan? Padahal Allah nanti pada hari di mana dinampakkan kebaikan dan keburukan itu, Allah malu melihat hambanya melakukan kemaksiatan, sehingga Allah mengatakan kepada kita fala wa'adzibuka. Maka ketika orang itu memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan menyiksa hambanya yang masih memiliki rasa malu. Maka kita kalau berbuat maksiat, ya mestinya harus sadar lah, merasa malu, karena dengan malu atas kemaksiatan yang kita lakukan, Allah masih memberikan peluang kepada kita agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adama tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Kalau kita sudah melakukan kemaksiatan, hendaknya kita ini bertaubat. Tobat itu dalam pengertian ya kapok, tidak mengulangi atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Orang yang bertaubat kepada Allah maka akan dimuliakan sebagaimana kemuliaan para nabi. Ini penting untuk kita catat, sehingga kalau kita melakukan kemaksiatan itu, maka kita harus menyesalinya, kemudian tidak mengulanginya, agar kita dimuliakan oleh Allah dengan derajat kemuliaan para nabi. Ya ibna Adama la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawalta qalbak anni uhdilta fala angsuruka. Wahai anak Adam, janganlah engkau memalingkan hatimu dariku, maka sesungguhnya ketika engkau berpaling, memalingkan hatimu dariku, uhdilta, maka engkau akan hina gitu ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau suatu saat kita ini oleh Allah diberikan kemuliaan karena kebaikan yang kita lakukan, tetapi sebaliknya ketika kita melakukan kemaksiatan, memalingkan hati kita dari Allah, maka Allah akan menghinakan kita. Salah satu contohnya apa? Sederhana saja, karena kita ini lupa pangkat yang kita peroleh atau ketinggian derajat yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu sejatinya adalah anugerah dari Allah. Tetapi kalau kemudian kita kotori dengan cara melakukan kemaksiatan, maka yang awalnya kita ini kemudian diperhitungkan oleh saudara-saudara kita, oleh lingkungan kita,
Tetapi karena kita melakukan kemaksiatan, maka kemudian Allah akan menghinakan kepada kita karena kita telah berpaling dari Allah dan membanggakan apa yang kita miliki, derajat, penghormatan dari masyarakat. Maka dengan demikian Allah menjadi menghinakan kepada kita, sehingga Allah tidak berkenan untuk menolong kepada kita semuanya, karena kita memalingkan hati kita, mengagung-agungkan atas apa yang kita capai. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu istiqomah, meyakini bahwa Allah adalah zat yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, kita sedang diuji oleh Allah, kita sabar menghadapinya, karena sejatinya kita yakin bahwa apa yang baik di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya sesuatu yang kurang baik di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Meyakini bahwa segala sesuatunya itu oleh Allah sudah diatur demikian rupa di dalam kehidupan kita. Maka ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga jangan gampang-gampang kita ini memalingkan hati. Kalau pas mendapat banyak nikmat, kita mengatakan bahwa ini adalah min fadlillah gitu ya, bahwa ini semuanya adalah anugerah Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita sedang mendapat ujian dari Allah, sumpah serapah, kata-kata yang kurang baik, yang ini yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka dengan demikian kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita untuk istiqomah di dalam kebaikan. Allah akan memberikan iman yang kuat di dalam kehidupan ini, sehingga kita mengarungi kehidupan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.